Ketika kita bekerja sesuai dengan potensi kita, maka itu sama aja dengan menghargai Allah yang sudah Allah turunkan potensi kita ke dalam diri, kita gunakan. Makanya jangan-jangan selama ini gaji kita kecil, rezeki kita nggak berkah, selalu habis gitu ya. Jangan-jangan selama ini kerja kita, apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan passion, tidak sesuai dengan yang sudah Allah anugerahkan. Ada yang mau sharing? Yuk, ada yang mau sharing? Sharing, Kang. Boleh, siap. Silakan Mas Riz. Mas Riz ya? Iya. Silakan dari Purwakarta. Dari value tadi, gimana caranya meningkatkan rasa kepercayaan diri, Kang? Oke, sip. Untuk meningkatkan percaya diri itu, teman-teman, ya basicnya gitu ya. Kita pasti tahu penyebabnya dulu. Penyebabnya dulu kenapa tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri? Nah, why gitu kan? Pasti ada penyebabnya. Gitu ya. Pasti ada penyebabnya. Setelah tahu penyebabnya, yang kedua adalah bagaimana caranya? Satu, untuk meningkatkan percaya diri. Satu, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa jangan membandingkan diri? Karena semua orang punya kelebihan masing-masing. Betul ya? Betul. Jangan. Yang kedua, kenali diri. Yang ketiga, ketahui potensi. Nah, ketahui potensi diri. Tuh, gampang tuh. Jangan bandingkan, kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan si A, si B, karena semua orang diciptakan berbeda-beda. Maka ketika kita mau tampil di depan, ketemu sama orang, kita akan percaya diri. Isi itu mah bisa begitu ya, pintar. Kita nggak bisa bandingin sama kita, karena kita pasti punya kelebihan. Supaya kita tidak minder ketika ketemu sama orang pintar, maka kita harus tahu dulu kelebihan kita apa. Gitu. Kalau udah tahu kelebihan, pasti kita tidak akan minder. Kenapa? Enggak apa-apa. Dia bisa A, saya bisa B. Gitu. Jangan pernah juga berpikir bahwa kita akan bisa segala sesuatu. Karena semua orang itu pasti akan berbeda-beda. Gitu ya. Jadi jangan bandingkan diri sendiri, kenali diri, ketahui potensi diri. Itu salah satunya supaya kita tidak, atau salah satunya kita untuk membuang rasa tidak percaya diri. Bungkus, Mas Riz? Terima kasih, Kang. Nah, sekarang pertanyaannya, Kang Osman, gimana sih cara mengetahui potensi? Kan gitu ya? Saya bertanya, teman-teman semuanya, kelebihannya ada yang tahu nggak apa? Kelebihan berat badan. Nah, kadang-kadang teman-teman, kita nggak tahu kelebihan kita. Padahal kelebihan kita itu anugerah dari Allah. Passion kita itu anugerah dari Allah. Contoh ya, ketika saya 8 tahun, maka saya 8 tahun kerja di PT, saya belum sadar bahwa kelebihan saya adalah ketika bekerja berurusan dengan orang. Ketika saya, dan tahu tadi itu berarti harus tahu kelebihan. Kalau tahu kelebihan berarti akan tahu kelemahan. Dan kelemahan saya adalah saya tidak bisa mengerjakan sesuatu yang detil-detil. Saya nggak bisa. Walaupun ya matematika saya misalnya nggak jelek-jelek amat, walaupun hal-hal menghitung juga saya nggak jelek-jelek amat, tapi saya tidak suka pekerjaan yang detil, yang hitung. Saya sukanya kerjaan saya berinteraksi sama orang. Maka waktu itu saya berpikir, kalau pekerjaan gua tuh kelebihan saya itu adalah berinteraksi sama orang, maka pekerjaan apa yang kira-kira berinteraksi sama orang? Ya jualan, ya dagang, ya jadi sales gitu. Sehingga ketika saya kerja di pabrik, nggak dapat prestasi apa-apa. Ketika saya jadi sales, ketika saya jualan, saya berprestasi. Kenapa? Karena saya bekerja dengan kelebihan saya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau dapat rezekinya banyak, teman-teman mau dapat gajinya gede, dapat rezekinya berkah, maka kerjalah dengan kelebihan dan potensi diri. Cuman banyaknya orang yang tidak memahami itu. Nah, caranya gimana? Caranya
tahu dulu tentang passion. Passion itu gimana? Coba teman-teman pikirkan. Apakah ada pekerjaan yang menurut orang lain itu kita dirasa lebih hebat? Coba tanya ke kiri, kanan, samping, atau yang kenal sama kita. Tanyain, Mas Risanto, tanya ke temennya, kelebihan saya apa ya? Kalau menurut orang lain hebat, itu berarti bisa jadi kelebihan kita. Atau ketika teman-teman melakukan pekerjaan, yang pekerjaan itu mau digaji, mau ada duitnya, mau ada cuannya, mau enggak gitu ya, mau relawan, mau apa, tapi gue senang melakukan, itu bisa jadi itu kelebihan Anda tuh. Itu bisa jadi tuh. Nah, saya dari dulu gitu ya, dari kecil saya senang berinteraksi sama orang. Saya senang kalau suruh bicara tuh, diskusi tuh. Nah, ini berarti kelebihan saya nih. Berarti apa pekerjaan saya yang cocok? Ya kalau nggak jadi trainer, jadi guru, jadi pembicara, jadi itu gitu. Makanya ketika saya jadi sales, maka ketika jadi sales, karena saya bekerja dengan kelebihan saya, Allah memberikan rezeki kepada saya lebih baik. Karena bekerja dengan kelebihan itu sama dengan kita bersyukur. Karena kelebihan itu adalah dianugerahkan sama Allah. Kok dianugerahkan sama Allah? Karena Allah berfirman, Allah akan memberikan rezeki kalau orang itu terus bersyukur. Allah akan menambahkan kepada orang yang selalu bersyukur. Dan bekerja dengan kelebihan diri sendiri itu ciri bersyukur. Kok ciri bersyukur dengan iya, karena kan dipakai kelebihan kita. Contoh misalnya, saya punya pulpen misalnya. Saya punya pulpen. Pulpen ini harganya 10 juta misalnya. Terus saya kasih ke Mas Ristanto. Pada saat Mas Ristanto ketemu sama saya, pulpen ini dipakai terus gitu ya buat nulis. Ketika ketemu sama saya dipakai gitu buat nulis. Ketika ketemu sama saya dipakai buat nulis. Maka akan saya berpikir yang ngasih rezeki ke Mas Ristanto. Mas Riz, ini saya kasih rezeki, saya kasih pulpen selalu dipakai. Itu kan artinya seperti penghargaan kepada orang yang memberi. Betul apa betul? Nah, besoknya saya akan kasih Mas Risanto bukan cuma pulpen, saya akan beliin sepatu deh. Pasti ini akan dipakai terus nih sama Mas Risanto. Gitu. Ya. Ya. Misalnya, nomornya berapa nomornya? besok pas praktek ya udah disuruh pakai sepatu safety ya. Cuman 2 jam nanti balikin lagi. Nah, kalau teman-teman ketika kita dikasih sama orang terus orang itu memakai terus kan yang pemberinya seneng tuh. Merasa dihargai. Betul betul. Nah, sama juga dengan Allah. Ketika Allah memberikan rezeki kepada seseorang, ketika Allah memberikan kelebihan kepada seseorang, terus orang itu memakainya, menggunakan tiap hari, maka Allah akan suka. Makanya Allah akan memberikan rezeki lagi. Karena merasa dihargai, sudah memberi. Ketika kita bekerja sesuai dengan keinginan kita, ketika kita bekerja sesuai dengan potensi kita, maka itu sama aja dengan menghargai Allah yang sudah Allah turunkan potensi kita ke dalam diri, kita gunakan. Makanya jangan-jangan selama ini gaji kita kecil, rezeki kita nggak berkah, selalu habis gitu ya. Jangan-jangan selama ini kerja kita, apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan passion, tidak sesuai dengan yang sudah Allah anugerahkan. Buku sampai sini.